Diriwayatkan pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu yang selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa, dan doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Cuman itu yang artinya, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam golongan yang sedikit. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang beliau mohonkan selama 7 putaran tawaf. Selesai tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau ditanya, wah Anda ini aneh. Buat rumah doa para raja, apa saja yang sekira-kiranya akan membahagiakan dunia akhirat mereka mohonkan pada Allah. Kok saya perhatikan Anda cuma mengulang-ulang doa itu, kenapa? Sahabat Rasulullah SAW ini kemudian mengatakan, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di Quran surat Saba ayat 13. Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali, kata Allah, hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur kepada Allah artinya siap menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah yang menciptakan kita dan menciptakan kehidupan. Nah, yang mau menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah itu hanya sedikit. Karenanya yang bakal masuk surga itu hanya sedikit. Kebanyakan baik jin dan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Tunggu, kata Allah, kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Yang bakal masuk surga hanya sedikit sekali. Itulah sebabnya kata sahabat Rasulullah SAW ini, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit itu. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya sedikit yang bakal masuk surga? Kendati keimanan itu sebuah pilihan. Allah memberikan kebebasan kepada kita manusia untuk menentukan pilihan. Ini 100% pilihan. Dan pilihannya itu hanya satu di antara dua. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilihannya hanya satu di antara dua, beriman atau kafir. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Jadi manusia ini hanya terbagi dua akhirnya. Kalau tidak mukmin, kafir. Lamun teu kafir, mukmin. Tidak ada istilah rada mukmin. Ya alhamdulillah sakitu ge lah geus rada mukmin. Lebarnya seeta kunaon? Rada kafir seutik. Ini saya ingin nanti kita sampai kepada kondisi negeri kita ini yang katanya mayoritas muslim itu apakah betul mayoritas muslim? Apa betul yang duduk di
katanya di perwakilan rakyat maupun yang muslim. Nah itulah kena kelah namanya. Manusia itu hanya terbagi dua. Kenapa? Karena nanti di akhirat juga Allah hanya menyediakan dua tempat. Setelah alam barzah, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, kemudian alam sirat, akhirnya kan manusia terbagi dua. Sebagian kecil kekal di surga, sebagian besar kekal di neraka. Jadi hanya dua. Terus rada mukmin, rada kafir di mana? Yang mukmin itu di surga, yang kafir di neraka. Rada-rada. Jadi hampir sama dengan istilah rada gelo. Kita rada gelo gitu. Maksudnya kumaha rada gelo teh? Nya teu gelo-gelo teuing lah gitu. Tapi gelo nah itu. Rada kafirnya kafir aja. Terima ajaran Islam itu sepenuhnya atau tidak sama sekali. Jadi keimanan itu bukan sekedar hanya seorang mengucapkan saya mukmin, saya muslim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Kalau hanya sekedar itu, apa susahnya orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu untuk menyatakan itu di hadapan Rasul daripada harus perang. Mereka tahu persis kalau mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, berarti mereka harus berubah semua prinsip hidup mereka. Dari prinsip hidup jahiliyah ke dalam prinsip hidup Islam. Itulah sebabnya kebanyakan manusia tiba heula nepi ka ayeuna insyaallah sampai kiamat hanya sedikit yang memilih beriman. Kebanyakan manusia memilih kafir. Walaupun dulu Allah tidak pernah berhenti mengutus para nabi, para rasul. Entah berapa jumlahnya itu. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, tidak semua para rasul itu kami kisahkan. Hanya 25 yang dikisahkan dalam Al-Quran. Untuk mengajak manusia agar memilih beriman. Itu tugas para rasul, para nabi. Mereka pun diberi mukjizat untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar rasul. Angger manusia memilih kafir. Jangankan menolak ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul, malah para nabinya pun dibunuh. Ada 39 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabi ya, bukan rasul. Nabi itu jumlahnya banyak. Nabi enggak membawa risalah. Hanya melanjutkan risalah Rasul sebelumnya. 39. Kita ambil contoh sekarang Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Al-Quran menyebut 950 tahun. Jadi usia Nabi Nuh itu ya di atas 1000 lah. Orang-orang dulu itu usianya panjang-panjang, ada yang sampai 2000 tahun. Kita paling tinggi usia berapa? Saya kira paling tinggi kita 200 lah. Yang paling tinggi 150 lah. 100 lah. Besok 80 lah. 950 tahun beliau berdakwah. Dan itu dilakukan setiap hari. Bahkan pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahar. Hasilnya
Ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hati manusia, memang tidak akan ada lagi orang yang mau beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nuh, siapkan bahtera." Orang kafir makin menuduh. Wah, lihatlah katanya. Nabi Nuh itu menggila. Bikin bahtera di daratan. Nah, setelah bahtera selesai, kata Allah, masukkan binatang masing-masing sepasang. Kalau dimasukkan semua nggak akan cukup bahteranya. Lalu masukkan orang yang beriman. Berapa yang masuk? 40. Ada sebagian ulama mengatakan 40 pasang. 40. Ratusan tahun berdakwah. Nabi lagi, Pak. Bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istri dan anaknya Kan'an. Sehingga harus menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana ketika anaknya menjerit-jerit saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang musyrikin lain. Sedikit, Pak, yang memilih beriman. Insya Allah sampai kiamat dengan sedetik. Sekarang lihat saja, yang hidup sekarang di dunia ini berapa jumlah manusia? 7 miliar. Kurang lebih 7 miliar. Yang mukmin seberapa? Konon katanya 2 miliar. Saya yakin 2 miliar itu sudah terhitung pula aliran-aliran sesat. Pasti itu Syiah dihitung Muslim, Ahmadiyah dihitung Muslim, Ari Syiah, Islam di mana horeng. Syahadatnya beda, kitab sucinya beda, rukun iman, rukun Islamnya beda, tanah sucinya beda, mulai wudhu, azan, sholat beda, saumnya beda, berbeda semuanya. Ini kalau kita singkirkan dari perhitungan, paling sesana 1,8. Di Jawa Barat saja ada 250 aliran sesat yang tercatat. Nah, kepada mereka yang memilih kafir, bebaslah hidup mereka. Gak ada aturan untuk orang-orang kafir. Jadi mereka bebas mau menjalani hidup semau mereka. Silakan baca Al-Quran, baca hadis. Gak ada satupun aturan Allah tetapkan untuk orang kafir. Misalnya, ya yuhal kafirun, aqimus sholat. Bedaya. Atau ya ayuhal kafirun kutiba alaikumus syiyam. Enggak ada, Pak. Karenanya kalau ada orang kafir tidak sholat, berdosa tidak? Pak, tolong dijawab aja, Pak. Daya melain ujian atau ternyata salah ya. Orang kafir tidak sholat, tidak saum, berbuat maksiat, berdosa tidak? Sekarang orang mukmin tidak sholat, berbuat maksiat, berdosa tidak? Jadi mending mana? Orang kafir itu tidak berdosa kalau tidak sholat. Orang kan diperintahkan sholat kok. Maka itulah sebabnya kenapa orang kafir itu kekal di neraka.
Kafir itu beda dengan dosa, Pak. Kafir itu menolak. Kalau dosa itu dia beriman melanggar. Jadi pernah ada seorang bertanya kepada saya, bukankah Allah itu adalah zat yang maha pengampun? Ya, sudah. Lalu apa itu enggak bertolak belakang dengan sekian ayat Al-Quran yang mengancam orang-orang kafir itu kekal di neraka? Contohnya Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina. Artinya orang kafir itu tidak akan diampuni. Apa itu enggak bertolak belakang dengan sifat Allah yang maha pengampun? Atau An-Nisa 48 yang tegas-tegas menyatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, tentu saja tidak bertolak belakang. Allah maha pengampun itu terhadap dosa. Lalu kenapa orang kafir tidak diampuni? Karena orang kafir itu tidak berdosa. Kafir mainnya dosa. Jadi orang kafir itu bebas. Jadi siapa yang mau bebas menjalani hidup ini, kafirlah. Saya pernah berdiskusi di sebuah perguruan tinggi di Bandung dengan seorang yang cenah muslim. Tapi mungkin dari kelompok liberal, kelompok sekuler. Ya, peras otaknya itu dengan berbagai dalil itu untuk meyakinkan bahwa ya agama itu sebenarnya cukup hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji, selesai. Soal membangun kehidupan bermasyarakat, bernegara, nah itu Allah jangan ikut campur lah. Karena kita manusia jauh lebih mengerti lah soal mengatur itu daripada Allah. Kira-kira gitulah. Jadi saya katakan kepada si bedul eta, kesalahan saudara itu saya bilang cuma satu. Apa itu? Saudara memilih beriman. Itu salahnya. Sampai harus memeras otak bagaimana menentang sebagian aturan dan hukum Allah itu. Harusnya saudara memilih kafir. Selesai, saya bilang. Ada aturan sama sekali. Silakan saudara jalani hidup semau saudara. Tapi kalau seorang kemudian memilih beriman, nah kita insya Allah diantaranya, maka sudah tidak ada lagi kebebasan itu. Tidak ada lagi kemerdekaan itu. Setiap orang yang memilih beriman, dia harus Islam. Islam itu kata benda, kata kerjanya aslama, orangnya disebut muslim. Artinya apa? Berserah diri. Orang yang beriman itu kepada Allah, dia akan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah untuk diatur hidupnya oleh Allah. Gak ada lagi ruang bagi akal dia untuk bertanya, kunaon, mengapa begini, kenapa begitu. Kalaupun timbul pertanyaan itu, keimanannya akan menjawab. Allah memerintahkan, Allah melarang. Saya terus terang saja, pengetahuan saya terhadap Islam itu sangat sedikit sekali. Tapi insya Allah saya siap untuk menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. So,
Rek nanya naon. Dengan ilmu saya yang cuma sedikit itu. Siap saya menjawab. Misalnya, Bapak bertanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat, hari maghrib 3, hari lohor, asar, isya 4? Maka jawaban saya, cek Allah gitu. Titik, selesai. Sok, nanya naon deui. Kenapa daging babi itu haram? Jawaban saya, daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Titik. Sok, nanya naon deui. Daging babi itu haram karena di dalam daging babi terdapat cacing pita. Cek saha? Kata manusia akhir abad 18. Cacing pita dalam daging babi baru ditemukan di akhir abad 18. Apakah sampai awal abad 18 orang muslim itu makan daging babi? Tidak. Dan kalau memang daging babi itu diharamkan karena ada cacing pita, rebus daging babi itu sampai 130 derajat Celcius. Jadi kalau sudah menggolak itu, antepkeun heula nepi ka anculan-anculan gitu. Kata penemu cacing pita dalam daging babi, dijamin cacing pita itu mati di 130 derajat Celcius. Apa dengan demikian daging babi jadi halal? Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Apa ada hikmah Allah melarang kita makan daging babi? Oh, di antaranya sudah ditemukan ada cacing pita, gitu kan. Mungkin nanti akan ditemukan lagi sekian hikmah lagi, dan saya nggak perlu menunggu penelitian itu. Saya yakin yang Allah perintahkan pasti baik, yang Allah larang pasti tidak baik, kaharti atau tekaharti oleh akal. Maka bagi orang yang memilih beriman itu Allah menyeru di Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kalau memang benar kalian memilih beriman, udkhulu fisilmi, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Ulah setengah-setengah. Untuk itulah Allah kemudian menuntun kita bagaimana mengislamkan diri kita secara kafah itu. Mulai dari bangun tidur, membuka mata, sudah ada tuntunannya. Baca doa. Apa itu doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitu bangun, sudah harus muslim dia. Masuk WC. Kaki mana duluan? Kiri, apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal. Selama di WC ada aturan dalam Islam. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Aku di WC manis sarua jeung salat menghadap kiblat. Keluar dari WC ada aturannya? Ada. Kaki mana duluan? Apa yang dibaca? Ghufranak atau alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Hade ulah pahili dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Hari saya dahar naon tadi di WC. Makan sekarang ada aturannya? Ada yang halal dimakan. Tidak semua yang ada di bumi ini halal untuk kita makan. Ada yang haram untuk dimakan. Ada yang haram zatnya, nah itu enggak banyak. Yang disepakati jelas di Al-Quran dinyatakan darah, bangkai, daging babi, segala binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Selebihnya yang halal banyak.
Tapi ada juga yang haram cara memperolehnya. Oh, kalau itu semua, Pak. Daging ayam halal tidak? Halal. Tapi lamun hayam nu tetangga, aya hayam nu tetangga suka pakarangan. Pas dibukakeun pantau teh jual asup ka imah. Kebetulan sedang megang peso. Terus kapencit. Terus kagoreng. Terus kadahar. Ya haram itu. Anu batur teh. Nu batur di mana? Saya mah menang beli hayam teh di pasar. Betul. Dapat beli dari pasar. Uang untuk membelinya itu dari mana? Hasil korupsi. Ya tetap saja ayam itu haram masuk ke dalam perut. Menikah ada aturannya. Tidak semua wanita itu halal untuk dinikahi. Ada itu daftar wanita yang haram untuk dinikahi. Setelah ketemu wanita yang halal untuk dinikahi, ada lagi aturannya, ada rukun nikah. Untuk sahnya dia sebagai suami istri. Sudah sah sekarang. Pernikahan sudah dilangsungkan. Sah mereka jadi suami istri. Halal mereka bergaul sama mereka. Tuh. Boleh seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid? Ada aturannya semuanya. Dalam keadaan tidak haid, boleh nggak suami istri digauli? Boleh. Tapi harus menuju, kalau Al-Quran bahasanya menuju kebun. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat halus sekali ya. Jadi diibaratkan kebun. Kebun itu tempat bercocok tanam. Yang suatu saat diharapkan dia bisa menghasilkan buah. Jadi si suami harus menuju ke kebun yang bisa menghasilkan keturunan. Jadi kalau menuju ke tetangganya kebun, haram. Kan ini istri saya. Iya betul, tapi ada aturannya dalam Islam. Kalau mau memilih beriman. Nah, lalu dalam kehidupan rumah tangga itu ada kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri, kewajiban orang tua pada anak, hak orang tua dari anak, anak pada orang tua, dan seterusnya. Lalu nanti ada kehidupan bermasyarakat, bernegara. Bagaimana membangun sebuah negara? Apa asas yang harus dilakukan? Asas musyawarah. Musyawarah itu harus bagaimana? Asas keadilan. Keadilan itu harus bagaimana? Bagaimana politik dalam Islam? Bagaimana ekonomi dalam Islam? Semua ada aturannya. Bagaimana pidana Islam? Bagaimana seorang pencuri itu kudu dikumahakeun pencuri itu? Hukumannya apa kata Allah? Untuk seorang pencuri, perampok, koruptor misalnya. Bagaimana peminum? Bagaimana pejudi? Bagaimana pezina? Sudah ada aturannya. Untuk apa aturan ini semua ditetapkan oleh Allah kalau bukan untuk kita laksanakan, Pak? Itulah sebabnya Allah menurunkan 6.000 sekian ratus ayat Al-Quran. Saya katakan sekian ratus karena rupanya para ulama berbeda di dalam menentukan potongan ayat. Nggak ada satupun huruf yang hilang. Cuman ada yang satu ayat ini dia dianggap satu ayat, ada yang dipenggal jadi 2 ayat gitu kan. Sehingga ada yang mengatakan 6.300 sekian, ada yang mengatakan 6.666. Ada ayat yang hilang? Tidak ada, satu huruf pun tidak ada yang hilang, pemenggalan yang berbeda. Kenapa Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran? Yang sebagian ayat ini dijelaskan
paling tidak oleh sekitar 5.000 hadis. Karena yang mau diatur dari kehidupan seorang yang memilih beriman itu tadi mulai dari A sampai Z, mulai dari masuk WC, urus keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara. Nah sekarang sudah berapa tahun kita menjadi bangsa yang merdeka? 79. 79 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka. Enggak dijajah lagi Pak kita Pak. Kelamaan kita dijajahnya. Ini 350 tahun atau ke Belanda. 3,5 tahun oleh Jepang. Sekarang kita sudah merdeka 79 tahun. Apa artinya merdeka itu? Merdeka kita mau membuat aturan apapun di negeri ini. Negara lain nggak boleh ikut campur. Itu urusan kita. Mau melaksanakan hukum apapun itu urusan kita kan. Selama 79 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka. Belum pernah satu detik pun kita negara yang katanya mayoritas penduduknya muslim itu melaksanakan syariat Allah. Belum pernah kan satu detik pun. Ikutan jadi ngaharulang kia. Itu yang di awal saya katakan tadi. Kalau kita memilih tema itu siap ngahulang. Betul kita ini mukmin. Untuk apa Allah menurunkan semua aturan itu? Sekedar untuk diketahui, dibaca, diketahui gitu. Kan kata Allah, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185 yang tadi di awal Al-Baqarah. Apa hudan? Pedoman hidup. Jadi untuk menjalani kehidupan ini seorang mukmin lihat Al-Quran, lihat hadis. Saya harus bagaimana kan itu? Pedoman hidup itu bukan hanya untuk sholat, saum, zakat, haji saja, Pak. Seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Kalau hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji, saya kira nggak perlulah 6.666 ayat, 5.000 hadis. Mungkin cukup oleh 100 ayat, 100 hadis. Selesai. Atau malah 50 ayat. Akibat dari kita ini muslim, mayoritas muslim, tapi tidak melaksanakan syariat Allah, inilah yang kita alami sekarang. Negeri semakin terpuruk seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya sekarang ya, gimana pertanggungjawaban kita di akhirat nanti? Ini kalau kita tanya itu ya, kenapa syariat Allah tidak kita laksanakan? Siapa yang berwenang? Apakah kita semua terancam, Pak? Ya tentu tidak. Beri saya hak kekuasaan, saya laksanakan syariat Allah. Terus saya nggak punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan itu yang memang memegang kekuasaan di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, mereka kan punya kuasa. Makanya Allah kalau kita lihat nanti di Al-Maidah 545, ya, 47 itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. 44, 45, 47. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, 44 kafir, 45 zalim, 47 fasik. Ada yang selamat? Enggak ada, Pak. Cek saha? Cek Allah, Pak ya. Bukan cek saya, apa cek Allah. Kenapa harus dibedakan? Kok kafir, ada zalim, ada fasik. Padahal alasannya sama, tidak melaksanakan hukum Allah. Karena tidak melaksanakan hukum Allah itu sangat mungkin berbeda penyebabnya gitu. Kalau sekarang kita misalnya tanyakan kepada mereka yang punya wewenang itu, kenapa hukum Allah tidak dilaksanakan? Lalu jawabannya itu, hukum Allah itu tidak relevan lagi dengan zaman, bertolak belakang dengan HAM. Hukum Allah itu pidana Islam itu terlalu kejam. Masa seorang pencuri potong tangan, jadi koruptor jadi kareureut leungeunna. Terus orang berzina dera 100 kali di depan umum. Kalau dia janda atau duda, lempar pakai batu sampai mati. Wah, terlalu kejam. Oh, berarti kafir, Pak. Kalau itu jawabannya. Tapi kalau nanti ditanya, kenapa hukum Allah tidak dilaksanakan? Ya sebenarnya seharusnya hukum Allah yang dilaksanakan. Ya kunaon teu dilaksanakan? Ya kalau saya memperjuangkan itu misalnya di DPR untuk diganti sekarang dengan hukum Islam, ya kemungkinan kursi saya leungit. Ya lumayan itu, berarti teu kafir, zalim, fasik gitu. Siapa yang kena ancaman ini? Waman lam yahkum. Yahkum itu fi'il mudhari maklum. Jadi dimaklum, apa dimaklum apanya? Subjeknya. Beda dengan yuhkam. Kalau yuhkam fi'il mudhari majhul. Jadi enggak ketahuan majhul siapa subjeknya. Ini ketahuan waman lam yahkum, berarti barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan aturan dan hukum, lalu dia tidak pergunakan wewenangnya untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, kafir, zalim, fasik yang punya wewenang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita udah nggak menyadari dengan kita memilih beriman itu, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji. Seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Mulai dari akil balik sampai sakaratul maut. Akil balik umur berapa? Katakanlah 15 ya. Bapak Ibu rencana mau meninggal umur berapa? Rencana, ya mah rencana. Atena naon atuh Pak rencana mah? 80 cukup? 80. Berarti 80 kurang 15. Berapa itu? 65. Ya 65 tahun gitu kita akan dihisap, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 65 tahun per detik mata kita sudah melihat apa saja. Telinga kita sudah mendengar apa saja. Kaki kita sudah melangkah kemana saja.
tangan ini sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, menandatangani apa saja. Akal ini sudah berpikir apa saja. Dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, semua akan bertanggung jawabkan itu per detik, Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Bukan hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan kita per detik. Maka orang yang rajin sholat, rajin saum, sudah haji, belum tentu Pak bisa langsung lolos masuk surga. Nih, silakan renungkan hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Suatu ketika datang seorang pria menemui Rasulullah. Lalu dia mengadu pada Rasul, ingin bertanya segi hukumnya. Inna fulanah tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita Rasulullah di masyarakat ini dikenal karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya. Maksudnya banyaknya apa? Di samping sholat yang wajib, dia rajin sholat sunnah. Di samping zakat yang wajib, dia banyak bersedekah. Di samping saum yang wajib di bulan Ramadan, dia banyak melakukan saum-saum sunnah. Mau dicari tandingannya di masyarakat ini Rasulullah? Gak akan ketemu wanita sehebat dia. Saking hebatnya si wanita ini, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang juga mengenal wanita ini, terkenal dia di masyarakat, sempat menduga. Saya yakin, kalau boleh saya menduga, ini wanita ahli surga. Ahli surga kumaha ibadah nakawas itu. Terkejutlah pria yang bertanya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak akan menyatakan urusan agama kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Apa kata beliau? Sayang, innaha finnar. Wanita ini kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Dia nggak bisa lolos langsung masuk surga, harus mampir di neraka. Kok bisa begitu Rasulullah? Ibadah sholat, saum, sedekahnya nggak ada tandingannya di masyarakat. Betul kata Rasulullah. Tetapi ibadah yang sebanyak itu nggak bisa mengimbangi dosa dia yang terlalu berat. Sehingga masuk dia dalam kategori yang wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang lebih ringan amal ibadahnya dibanding dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Gerangan apa Rasulullah? Dosa yang pernah diperbuat wanita ini. Sampai ibadah sebanyak itu pun kalah oleh timbangan dosanya itu. Tuzi jiraniha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya. Ngan ngomong, dia ngomong sesuatu, bicara sesuatu, tetangganya sakit hati. Berapa sih tetangga yang sakit hati? Kan dulu di zaman Rasul wanita masih agak dibatasi gitu interaksinya dengan masyarakat. Paling mungkin 1, 2, 3 orang. 4 lah paling 5. Yang paling lobagnya meren genep 7 lah. Ahli ibadah seperti itu kata Rasulullah masuk neraka hanya gara-gara menyakiti hati tetangga dengan lidah. Atau bacalah hadis Sahih Bukhari. Ada seorang wanita, juga kata Rasulullah ahli neraka. Apa yang mengantarkan dia masuk neraka? Menzolimi seekor kucing. Ingat ini ada kata menzolimi ya. Artinya si kucing itu tidak punya salah apa-apa. Lalu dizolimi oleh dia. Disiksa oleh dia. Setelah disiksa, dikurung. Setelah dikurung, tidak diberinya makan dan minum sampai matinya kucing itu. Masuk neraka gara-gara menzalimi seekor. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang dizalimi itu bukan seekor kucing, tapi seekor manusia?
Bagaimana kalau yang dizalimi itu bukan hanya seorang manusia, sejuta manusia? Bagaimana kalau yang dizalimi itu 270 juta rakyat? Mereka masuk surga dari pintu yang mana, Pak? Saya bukan mendahului Allah, saya berdasarkan ketentuan atau berdasarkan Quran dan Sunnah yang saya sampaikan tadi. Mereka masuk surga di mana? Jadi pantaslah itu ya, kalau di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan sittatun yadkhulunan nar qablal hisab bisittatin. Ada 6 kelompok manusia dari umatku kata Rasulullah. Dari orang kafir bagus pogodei. Dari umat Islam ada 6 kelompok manusia yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Jadi kalau Allah langsung ada perintah pada Rasul, pada para malaikat nanti, asupkan ke neraka. Muslim dia Allah pernah sholat, tidak peduli, asupkan. Kes pernah haji 3 kali, asupkan. Gak ada hisab. Ini hadis riwayat Dulaimi, bisa dilihat dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Siapa yang paling pertama disebut oleh Rasulullah? Al-umara bil jur. Para pemimpin karena kezalimannya. Hilang semua yang begini Pak dari kehidupan kita Pak. Nah kalau sekarang seorang pemimpin yang zalim itu masuk neraka jahanam tanpa hisab, yang membuat dia jadi pemimpin siapa? Yang membuat dia akhirnya berhasil jadi pemimpin saha? Anu milih Pak? Kira-kira anu milih kemana sebenarnya? Kan tinggal si pemimpin mengatakan, ya Allah betul saya zalim waktu jadi pemimpin. Saya siap menanggung resiko. Tapi lamun harita saya tadi dipilih. Dan saya mau bisa jadi pemimpin. Kabayang eta nomor relihna. Kunaon make milih si eta tuh. Oh, karek jawab naon di akhirat. Makanya Bapak dan Ibu, ini masih ada waktu nggak nih? Bisa 5 menit lagi? Apa-apa? Saya kira serada pura itu. Bisa 5 menit lagi ya? Ya, 5 menit lah. Coba lihat di dalam Al-Quran. Pernahkah ibu, bapak menemukan ayat di dalam Al-Quran, diharamkan kamu berzina? Pernah? Gak ada. Diharamkan kamu minum khamar dan berjudi? Gak ada. Diharamkan kamu makan harta anak yatim? Ya. Diharamkan kamu melakukan perbuatan yang keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi? Tidak ada. Yang ada itu jauhi minum khamar dan judi. Jangan dekati zina. Bahasanya jangan dekati, jauhi. Kenapa begitu? Kenapa tidak dikatakan diharamkan? Allah ingin mendidik manusia, mengingatkan bahwa pertama, yang berdosa itu bukan hanya pelaku. Setiap yang dekat dengan yang haram. Kalau misalnya sekarang diharamkan kamu berzina, yang berdosa siapa? Zina. Lalu si mucikari akan mengatakan, saya matara zina.
Saya mangan saukur nyadiakeun tempat. Bisi anu rek zinah, anu zinah, hese dengan tempat ku saya teh disadiakeun, geus aya tempat terus eueuh pasangan. Nah, ku saya disiapkeun pasanganna. Ih, amit-amit saya mah tara zinah da mah. Ya rek zinah kumaha da mana geus nini-nini deui. Saha rek zinah jeung manehna. Sangat mungkin si mucikari ini dosanya itu lebih besar daripada yang berzina. Karena yang berzina mangan sakali, meureun penting eta. Ari si mucikari sudah menyiapkan sekian orang untuk melakukan pelanggaran dari Allah. Itu sebabnya jangan dekati. Untuk memperluas wilayah hukum sekaligus. Jauhi khamar. Maka kata Rasulullah dalam hadis ada 10 yang ikut berdosa itu. Yang membuat, yang membeli, yang menjual, yang semua kena. Jadi bisa dibayangkan begini nanti Pak. Yang minum khamar di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kunaon dirinya minum khamar itu? Pan geus diharapkan ku saya cek Allah. Ya Allah, saya lalai menyadari lah salah. Tapi biasanya lamun di pengadilan itu kan orang akan mencari upaya untuk meringankan dengan melemparkan kesalahan juga pada orang lain kan gitu biasanya. Tapi lamun harita we Allah tidak ada toko yang ngejual khamar. Biasanya malah bisa minum. Bayang eta nu boga toko di seret ke malaikat ke pengadilan. Kunaon atuh didinya make jeung ngajual khamar. Ya sudah, saya harus menanggung semua dosa itu. Tapi andai kata harita tidak ada pabrik nu ngaproduksi, da saya kira ngajual kumaha. Kebayang eta nu boga pabrik dijewer deui ku malaikat. Kunaon atuh dirinya make nyieun pabrik atuh. Ya itulah kesalahan saya Allah. Tapi lamun harita eueuh tanda tangan si eta. Da saya ge moal bisa ngadirikan pabrik. Kabayang si eta nu nanda tangan, Pak. Berapa dosa dia? Bari meureun mah nama tara nginum, kamodi lamun nginum mah. Dia harus menanggung itu tanda tangan itu mengakibatkan pabrik itu berdiri berapa puluh tahun, berapa juta botol yang sudah diproduksi, dia harus tanggung itu semua. Berat itu Pak. Menanda tangan teh berat itu. Terus pertanyaannya, nu milih seeta nu nanda tangan saha? Jangan main-main urusan memilih-pilih itu Pak. Kita harus ikut mempertanggungjawabkan semua itu wayahna. Nomor milih itu. Ya kecuali kalau yang milihnya itu memang apal gara-gara itu ulama pan tadi netral. Nah itu mah wayahna ulama nu bakal diperpak ku malaikat dia pengadilan itu ya. Kunaon atuh didinya teu ngajelaskeun ka umat tapi ka umat jadi saralah milih. Tapi hati-hati, kalau umat sudah tahu ini yang benar, ini yang salah, masih juga kemudian dipilih itu benar, wayahna harus ikut bertanggung jawab gitu ya. Ya sudah 5 menit permintaan saya tadi.